teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir, salah satu stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh di kota ini. Dan pagi ini saya akan menuju ke Semarang dengan naik kereta api yang akhirnya kali ini berganti armada ke eksekutif stainless steel new generation setelah beberapa lama menggunakan eksekutif new image yang terkenal gemlodakan, yakni kereta api Argo Muria. Nanti rencananya kereta api Argo Muria akan berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 7:15 menit. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Sekarang saya berada di Hall Selatan dan ini merupakan hall utama keberangkatan kereta api jarak jauh di Stasiun Gambir. Tapi di Hall Selatan ini sudah sepenuhnya menerapkan boarding face recognition, teman-teman, atau boarding scan wajah. Jadi kalian harus mendaftar dulu melalui petugas yang ada di stasiun ini atau melalui aplikasi Akses by KAI. Kalau kalian tidak berkenan untuk boarding dengan scan wajah, kalian bisa melakukan boarding secara manual melalui hall utara yang ada di ujung sana, teman-teman. Kalau yang boarding manual itu dia masih harus mengeluarkan tiket dan KTP. Tapi kalau boarding face recognition ini kita cukup setor muka aja dan bisa langsung masuk untuk ke kereta kita. Dan ini suasana dari Hall Selatan Stasiun Gambir, hall utama keberangkatan. Terpantau masih banyak yang bepergian ya, padahal ini saya tripnya hari Senin loh. Hari pertama masuk kerja dalam 1 minggu. Tapi masih ada ya orang-orang yang bepergian gitu. Masih banyak juga ternyata. Setelah boarding kita akan naik ke lantai 2 dan kita dihadapkan dengan 2 monitor yang ada di sini, teman-teman. Monitor sebelah sana ini untuk informasi ketersediaan kereta di jalur 3 dan 4, dan di sebelah sini adalah informasi untuk kereta yang ada di jalur 1 dan 2. Dan terpantau di sini informasinya Argo Muria akan masuk di jalur 4, jadi kita akan bergerak ke sana. Saya bareng lagi dengan Mas Adi Jasa setelah kemarin trip maraton. Iya, kita sekarang mau naik Argo Muria. Yang akhirnya ya sudah new gen. Sudah bukan anak tiri lagi. Udah nggak gemlodakan lagi nih, yang anak tiri. Nggak dapat aduh. Naik ke lantai 3 ini merupakan peron keberangkatan untuk kita naik kereta yang kita naiki ya. Ini KRL berhenti di sini karena tertahan sinyal dan tidak ada layanan KRL di Stasiun Gambir ya. Tidak ada mesin tap in dan tap outnya juga. Nah, saya lihat di jalur 2 ini ada kereta api cap SLO. Oh, ini Manahan, teman-teman. Manahan dari Solo Balapan tujuan akhir Gambir yang baru datang. Dan terpantau di sebelah sana. Nah, sepertinya Argo Muria Stainless Steel New Gen sudah akan tiba di jalur 4. Yuk, kita lihat dulu. Ini dia teman-teman rangkaian kereta api Argo Muria yang sekarang sudah glowing up, sudah meningkatannya drastis banget dari new image ke new generation ya. Yang sekarang bodinya sudah menggunakan bodi nir karat atau stainless steel dan
kursi yang lebih ergonomis dari sebelumnya teman-teman. Tentunya dengan rangkaian yang paling baru, lebih stabil dan lebih anteng kalau dipacu di kecepatan tinggi 120 km per jam. Dengan list warna pink magenta seperti ini ya, ciri khas eksekutif new generation. Dan ini full satu rangkaian karena memang kereta kelas Argo ya. Dan urutannya dalam satu rangkaian, tadi setelah lokomotif ada kereta pembangkit, lalu berturut-turut ada eksekutif 1, 2, 3, dan 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta makan, lalu di belakangnya lagi ada eksekutif 5, 6, 7, 8, dan 9. Nanti saya akan duduk di eksekutif 9, tapi saya lihat sekilas sih ini agak berbeda dari warna kursinya ya. Kalau yang di depan-depan itu tadi warna abu-abu coklat, ini kok warna biru. Sebentar. Waduh, cap Solo. Waduh. Ini serinya K1023711 cap SLO. Ini sepertinya punya Argo Lawu nih. Waduh. Saya naik kereta Argo Lawu ini, yang mungkin salah satu sarananya dipinjamkan dulu di Argo Muria ya. Ya, kita ke depan dulu melihat lokomotifnya. Tadi sebenarnya sudah lihat ya, tapi kali ini kita lihat lagi. CC206-1302 Depo Induk Purwokerto yang akan menarik rangkaian kereta api Argo Muria menuju ke Semarang. Dimana loko CC206 ini dia penampakannya kayak gini teman-teman, dan sudah memiliki 2 kabin di depan dan di belakang. Jadi bisa dioperasikan di salah satu sisi kabinnya ya. Dan lokomotif ini generasi tahun 2013 dan urutan yang kedua depo induknya yakni Depo Induk Purwokerto. Kita masuk dulu ke kereta Argo Muria yuk. Untuk semua lini pintunya dia sudah menggunakan tombol otomatis ya, baik ketika masuk ke dalam kereta maupun ke dalam kabinnya. Tinggal pencet aja. Nah, ini dia interior dari kereta api Argo Muria yang kursinya ini sudah kekinian banget, sudah ergonomis banget dengan baluran warna silver dan coklat seperti ini ya. Untuk konfigurasinya tetap 2 di kanan dan 2 di kiri, kapasitasnya 50 kursi dengan single seat yang ada di 1C dan 13B. Nah, interiornya mirip KCIC banget ya kalau kita lihat dari langit-langitnya sampai ke bawah, sampai ke dinding-dinding, sampai ke monitor yang berada di ujung, mirip banget KCIC. Nah, untuk fasilitasnya tetap sama ya, standar kereta eksekutif. Di sini ada meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Dan mejanya untuk di New Generation ini hilang, digantikan dengan tapakan yang berada di samping jendela ini untuk menaruh minuman atau barang-barang lainnya. Dan colokannya ini sudah tipe universal teman-teman, jadi lebih ramah wisatawan mancanegara. Tapi untuk port chargingnya tidak hanya di situ aja, ada di bawah sini juga untuk USB charging teman-teman. Nah, ada tipe Type C dan tipe Type E, keren banget sih, ada 2 buah. Dan kursinya juga ini modelnya udah ergonomis banget. Kalau kita lihat fitur lainnya, ada kantong elastis untuk menaruh barang dan ada wastebag bahan kertas untuk menaruh sampah. Di sini ada footrest yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai kenyamanan. Di sini ada tirai model tarik gulung, untuk menggulungnya tinggal tarik ke bawah aja begini. Dan di depan sana ada monitor yang kiri untuk hiburan, yang kanan untuk informasi lengkap banget. Di atasnya juga ada panel PIDS yang menginfokan kereta ini selanjutnya berhenti di mana, jam berapa berhentinya, kecepatannya berapa, suhu ruangannya berapa, toiletnya keterangannya diisi atau tidak, dan ada himbauan larangan merokok, serta posisi blok CD dan AB-nya di sebelah mana. Lengkap banget. Tentunya di sini juga ada CCTV untuk keamanannya juga. Tombol recliningnya ada di sebelah sini untuk memiringkan sandaran sesuai kenyamanan, dan tentunya kursi ini juga sudah revolving ya, jadi bisa diputar sesuai arah laju kereta, atau kalian mau berhadap-hadapan pun bisa teman-teman. Saya sudah berada di dekat dengan rangkaian kereta api Argo Muria, nanti berangkatnya pada pukul 7:15 tepat dari stasiun Gambir. Jadi kereta api Argo Muria ini merupakan kereta api kelas eksekutif full Argo yang beroperasi di lintas Gambir Semarang Tawang PP, yang saat ini perjalanannya sudah cukup banyak teman-teman. Terdapat 3 kali perjalanan, yakni 2 dari Jakarta dan 1 dari Semarang.
dari Jakarta ini tersedia keberangkatan pagi dan malam hari, sedangkan dari Semarangnya hanya tersedia 1 kali perjalanan saja. Dan Argo Muria ini tidak sendirian, tapi ditemani oleh kereta api Argo Sindoro yang juga sama-sama berganti rangkaian ke eksekutif New Generation juga, dengan pola kebalikannya teman-teman. Apabila Muria seperti yang saya sebutkan tadi, nah Argo Sindoro-nya kebalikannya, 2 kali dari Semarang, 1 kali dari Jakarta. Kayak gitu aja terus teman-teman, karena pola operasinya untuk rangkaian ini Argo Muria dan Argo Sindoro itu saling bertukar teman-teman. Jadi intinya sama saja, Argo Muria, Argo Sindoro sama-sama sudah glowing up. Dan untuk harga tiketnya dari kereta api Argo Muria ini dibanderol mulai dari harga 410.000 teman-teman. Harganya tetap sama walaupun ini sudah ganti rangkaian New Generation yang lebih enak teman-teman. Ini gokil sih. Behind the scene 121. Semangat mas-mas kameramen. Nunggu talentnya ini nggak buka-buka juga nih. Oh ini dia. Oke. Saya sudah duduk di eksekutif 9 dan warna kursinya berbeda sendiri karena yang saya bilang tadi ini milik Cap Depo Solo teman-teman, yang mana yang saya tahu ini punyanya Argo Lawu ya. Dan sayang banget ini ternyata panel GID sebelah sininya kok kayak nggak berfungsi gitu ya, mati nyala terus ada tulisan template perusahaan gitu ya. Sayang banget sih. Tapi yang belakang berfungsi sih, tapi masa iya lihat ke belakang informasinya. Oh iya, untuk penomoran kursi di kereta New Generation seperti biasa ya, penomorannya menggunakan panel LED seperti ini teman-teman. Jadi dalam kondisi malam ini lebih terlihat jelas, dan ambient light di bawah sininya ini memudahkan kita untuk mencari kursi dan berjalan di lorong ketika malam hari ya. Dan tepat sesuai jadwal pukul 7:15 kita berangkat dari stasiun Gambir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Nah, kita ketemu dengan jalur yang datang dari arah Pasar Senen ya, dan kita persiapan akan masuk ke stasiun Jatinegara. Di sana nanti kereta api Argo Muria akan berhenti normal selama 2 menit untuk naik turun penumpang. Jadi nanti pertemuannya dari Gambir dan dari Pasar Senen itu pasti di Jatinegara ya, karena memang Jatinegara sendiri merupakan stasiun percabangan untuk 2 kereta jarak jauh dengan tujuan yang berbeda. Wih, papasan kereta. Oh, Bengawan. Dari Purwosari Solo, tujuan akhir Pasar Senen. Nah, contoh nih. Contoh kereta yang menuju ke arah Pasar Senen ya. Jalurnya beda, teman-teman. Sekarang jam 7:29 kita tiba di stasiun Jatinegara. Ini merupakan pemberhentian pertama dari perjalanan kereta api Argo Muria pagi dari Jakarta. Jadi selain naik dari Gambir, kalian juga bisa naik kereta api Argo Muria dari stasiun Jatinegara ini untuk yang jam pagi ya. Kalau yang jam malam saya kurang hafal tuh, kayaknya nggak berhenti deh untuk yang malam. Dan yang naik ternyata banyak juga teman-teman. Yuk kita lihat sejenak keluar ya. Kita berada di stasiun Jatinegara dan memang yang naik di sini juga banyak banget teman-teman. Sudah mulai bermunculan ya. Dan kereta api Argo Muria di stasiun Jatinegara ini berhenti selama 2 menit aja untuk naik turun penumpang.
Nah, terpantau di ujung sana ada rangkaian kereta ekonomi New Generation. Ini merupakan kereta api Jaka Tingkir dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen yang sepertinya baru datang juga di area Jakarta ya. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Muria yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 5 jam 10 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Oke teman-teman, kereta api Argo Muria sudah meninggalkan kota Jakarta dan perjalanan kali ini yang akan saya tempuh naik kereta ini sejauh 440 km dalam waktu 5 jam 10 menit teman-teman. Ini hitungannya cukup cepat ya, karena kereta api Argo Muria ini masih harus berhenti di beberapa stasiun seperti di stasiun Jatinegara tadi, dan selanjutnya ini akan berhenti di stasiun Bekasi. Nah, setelah Bekasi nanti akan berhenti juga di stasiun Cirebon, Tegal, Pekalongan sebelum tiba di Semarang teman-teman. Ini memang berbeda sekali dengan perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang memang cukup ekspres dan hanya berhenti 2 kali aja untuk menuju ke Semarang ya. Dan ya, saya sangat bersyukur sih akhirnya kereta-kereta Semarangan sekarang sudah makin nyaman dengan hadirnya kereta New Generation di Argo Muria dan Argo Sindoro. Dan akhirnya ada pembeda ya antara kereta Argo Muria dan Argo Sindoro dengan kereta api Argo Merbabu yang sebelumnya kalau kita lihat dari luar dan dalam itu sama saja teman-teman, kayak nggak ada bedanya. Dan sekarang pilihan lebih nyaman sekarang ada di kereta api Argo Muria. Dan yang saya pantau untuk penumpang di kereta eksekutif 9 ini cukup terisi ya, artinya tidak begitu sepi, tidak begitu ramai juga, standar sih. Masih ada beberapa kursi juga yang kosong yang mungkin nanti penumpangnya akan naik juga di Bekasi atau di Cirebon nanti teman-teman. Estimasi tiba di Semarang nanti sekitar jam 12 lewat 25 ya, semoga perjalanannya tepat waktu ya. Wih, ada KRL CRRC nih. Baru lihat di lintas dong, sekarang sudah resmi beroperasi ya, KRL buatan Cina. Dan sepertinya lagi melayani di lintas Blue Line ya, dari Bekasi atau Cikarang menuju ke arah Manggarai, Sudirman, Tanah Abang, Kampung Bandan, kayak gitu. Dan ini bentar lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi pemberhentian kedua, sekarang pukul 7 lewat 44. Agak telat dikit masuk ke Bekasinya, tapi ya nggak apa-apa lah, semoga nanti ke depannya bisa kejar waktu lagi ya. Dan ya seperti yang kalian lihat ya, dari Gambir berhenti Jatinegara dan sekarang berhenti Bekasi, artinya kalian bisa mengakses untuk naik kereta api Argo Muria ini di 3 stasiun tersebut untuk jam pagi ya. Kalau untuk jam malam itu saya kurang hafal sih antara dia berhenti Bekasi atau enggak, tapi setahu saya sih yang jam malam dari Jakarta dia nggak berhenti Jatinegara deh. Kita tiba di stasiun Bekasi lambat 1 sampai 2 menit ya. Dan berhenti di stasiun Bekasi ini nggak lama-lama, hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang teman-teman. Dan seperti biasa jam pagi, apalagi ini hari Senin, Bekasi ramai dengan penumpang yang naik KRL untuk berangkat kerja mungkin ya. By the way, ternyata KRL Cina yang tadi kita ketemu itu ternyata lagi ke arah sini teman-teman. Aslinya ganteng juga ya kalau dilihat langsung. KRL CRRC yang salah satunya ini sedang melayani Blue Line ya, jalur Bekasi dan Jabodetabek Loop Line. Oke, ini sudah semboyan, kita masuk lagi. Ntar takut kejepit pintu.
Argo Muria-nya berangkat lagi, teman-teman. Ya, apabila berangkat ini memang pintunya otomatis ya, akan menutup sendiri dan dikendalikan di ruang operator yang ada di kereta makan. Oke, kita akan menuju ke kereta makan karena kerasa lapar lagi. Sebenarnya ini udah sarapan, tapi ya kita mau coba beli sesuatu dulu di kereta makan. Cus. Nah, ini dia kereta makan dari kereta api Argo Muria. Seperti biasa, kereta makan New Generation ini masih terdapat musola di sebelah sini yang bisa muat untuk 2-3 orang dalam satu waktu di ruangan sholat ini. Dan sudah ada sejadah, di sini ada lemari untuk menyimpan alat sholat, dan di sini ada sepasang sendal untuk kita gunakan mengambil air wudhu. Bergerak makin ke sana, kita bisa menemukan beberapa meja makan untuk kita makan. Dan di sini ada pantry-nya untuk kru kereta menyiapkan makanan ya. Yuk kita pesan sesuatu dulu. Seperti ini interior dari kereta makan di kereta api Argo Muria New Generation. Yang saya suka dari kereta makan tipe New Generation ini adalah tampilan atau vibes-nya yang udah kayak restoran atau cafe banget, ditambah nuansa estetik dari kursinya yang ada pola batiknya dan juga pilar-pilar pemisah jendelanya yang ada pola-pola ukiran batiknya juga seperti ini. Apalagi ada ambient light di belakangnya, ini nambah kesan estetik banget ya. Dan kapasitas meja makannya ini lebih banyak dari kereta makan pada umumnya, teman-teman. Apabila biasanya hanya bisa menampung 30 orang, ini bisa sampai 40 orang, teman-teman. Lebih banyak dari yang sebelumnya ya. Dan fasilitasnya tetap sama, selain ada meja dan kursi untuk makan, di bawah sini ada port sebanyak 4 buah untuk kita ngecas HP atau laptop ya. Dan ini tipe universal juga seperti di kereta penumpangnya. Dan detail kecil yang saya suka, ini ada coakan agak keluar di samping dindingnya, teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk naruh tas, HP atau barang-barang lainnya yang selain makanan di meja ini. Bermanfaat banget sih, jadi area makan di sini benar-benar bersih ya dari benda-benda yang lain. Pagi-pagi kita sudah sarapan sei sapi. Ya, karena sei sapi adalah salah satu menu terbaik di kereta. Harganya 55.000, menu termahal juga. Sei sapi salah satu makanan yang recommended sih, dan nggak ngebosenin. Macam ayam geprek lagi, nasi goreng lagi. Sei sapi ini menunya istimewa. Dulunya hanya ada di kereta-kereta unggulan, macam Taksaka, Argo Lau, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, dan Argo Wilis. Sekarang kayaknya udah ada di semua kereta. Iya, keren sih. Jadi nggak hanya di kereta-kereta yang ada live cookingnya aja ya. Iya, cuman ini dari dapur Jakarta ya. Dapur ya, dapur dari luar kereta tentunya yang dinaikin di stasiun. Dan tampilannya sih seperti ini, isiannya tetap sama, ada bayam keringnya, terus ada dagingnya juga, ada sambal matahnya di sini dan nasi. Kita juga dapat alat makan yang sudah ramah lingkungan, wooden cutlery set. Ini bahannya dari kayak stick es krim ya, mirip-mirip kayak gitu, lebih ramah lingkungan. Dan minumnya, kali ini saya cappuccino-nya yang kemasan botolan dan dingin, teman-teman. Ice cube-nya juga ada. Ini harganya 22.000, tapi kalau kita nambah ice cube nambah 5.000. Terakhir kali saya nemu cappuccino macam kayak gini itu di kereta api Argo Bromo Anggrek dan Jayabaya. Waktu itu saya mau pesan cappuccino yang versi hot, tapi sayangnya lagi nggak ada, adanya yang ini. Tapi secara rasa sih menurut saya not bad sih, karena tidak terlalu manis seperti cappuccino hot yang biasa saya pesan ya. Dan sekarang saya mau ritual ngopi-cino, tapi kali ini versi yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga kayak cappuccino-cappuccino macam di beberapa cafe yang lain ya. Dan kita mau coba tuangin, dipadukan dengan ice cube-nya. Harusnya sih kalau dituang ke ice cube kayak gini, rasanya itu jadi manis tawar gitu ya. Gitu. Jadi cappuccino ala cafe. Cappuccino ala cafe, betul sekali. Ini udah kayak di kafe-kafe tongkrongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil, mantap.
22.000 untuk botolnya aja, tambah 5.000 jadi total 27.000. Harga kafe sih emang. Bener-bener standar kafe emang. Gokil lah, worth it. Untuk fasilitas toilet di kereta api Argo Muria New Generation ini masih tetap ada dan letaknya sekarang berada di satu sisi kereta aja, teman-teman. Kalau dari Jakarta ini yang saya dapati toiletnya berada di depan kabin dan letaknya kanan kiri. Terdapat toilet pria yang pintu warna biru seperti ini dan toilet wanita yang pintu warna pink seperti ini. Jadi sekarang toiletnya sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat dulu toiletnya yuk. Nah, ini dia interior toilet dari kereta api Argo Muria. Sekarang lebih bagus ya. Toiletnya menggunakan kloset duduk. Di sana ada tombol flushnya juga untuk membilas kloset. Lalu ada jet shower sebelah sini, tempat tisunya, dan di bawahnya ada tempat sampah. Di sini ada mini wastafel dan juga di bawahnya ada foot washer yang berguna banget untuk cuci kaki atau mengambil air wudhu ketika kita mau sholat ya. Keran untuk foot washernya berada di sebelah sini teman-teman, samping wastafel. Dan juga di sini ada dispenser sabunnya. Cerminnya sekarang memanjang dari dinding pintu sini sampai dinding sebelah sana lagi. Udah estetik banget teman-teman, keren. Oke, sekarang saya baru balik dari kereta makan dan ini saya barusan refill ice cube-nya. Ini harga 5.000 tapi free refill teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nambah lagi es batunya buat yang lain-lain bisa banget nih. Saya mau bawa ini buat ke tumbler saya biar dingin tumblernya. Yuk. Sekarang pukul 9:55 kita tiba di stasiun Cirebon. Ini sebenarnya lambat 7 menit dari jadwal ya. Berangkatnya seharusnya jam 9:53. Dan sepertinya ini kita berhenti di stasiun Cirebon hanya 2 menit aja karena sudah terlambat 7 menit ya. Stasiun Cirebon ini merupakan pusat dari daerah operasi 3 Cirebon. Nah, Argo Muria ini nanti akan lewat jalur Pantura teman-teman. Jadi di kota Cirebon ini ada stasiun Cirebon Purjakan untuk percabangan jalur utara dan jalur selatan. Ini ada kereta apa nih? Oh, Menoreh. Menoreh langsung di stasiun Cirebon ini ya. Kayak gitu. Nah, mau persiapan berangkat lagi nanti setelah ini kereta api Argo Muria akan berbelok ke kiri dan lurus untuk menuju ke jalur utara tujuannya ke Semarang. Nanti di depan sana ada percabangan yang lurus belok kiri untuk jalur utara lewat Semarang, Tegal, Pekalongan, dan belok ke kanan itu tujuannya ke Purwokerto sampai ke Yogyakarta. Di stasiun Cirebon juga ini terjadi pergantian penumpang ya. Terlihat banyak yang turun dan banyak juga yang naik, serta dilakukan pengisian air toilet juga untuk rangkaiannya teman-teman, biar nggak kehabisan air ya di toiletnya. Nah, kita persiapan mau berangkat lagi ya dari stasiun Cirebon. Kita bentar lagi akan lewat di stasiun Cirebon Purjakan. Seperti yang saya bilang tadi, stasiun Cirebon Purjakan ini merupakan stasiun percabangan antara jalur yang menuju ke jalur selatan dengan jalur yang menuju ke jalur utara. Jalur utara nanti lewat Tegal, Pekalongan, Semarang, dan jalur selatan lewat Purwokerto, bisa juga ke Kutoarjo, Yogyakarta, Solo, Balapan. Nah, jalur yang ujung sana itu adalah yang menuju ke arah jalur selatan, arah Purwokerto. Dan ini ada kereta yang berhenti nih di stasiun Cirebon Purjakan. Oh, Sawung Gali. Tunggu kita lewat dulu sepertinya. Nah, dia yang datang dari arah selatan ya. Gitu. Beda jalur teman-teman ya. Kita sudah mengambil jalur ke arah jalur utara. Kita sudah berangkat lagi dari stasiun Cirebon dan setelah ini pemberhentiannya adalah di stasiun Tegal, stasiun yang letaknya paling barat di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Di sini letak serunya teman-teman untuk perjalanan kereta api Argo Muria ini, karena selepas Cirebon keretanya akan menyusul 2 kereta, yakni di stasiun Losari nanti kita akan menyusul kereta api Kaligung dan juga di stasiun Pemalang kita akan menyusul kereta api Tawang Jaya Premium.
Dua kereta yang sama-sama bertujuan ke kota Semarang akan kita duluin teman-teman. Tadi barusan ada pengumuman kita akan tiba di stasiun Tegal. Nah, ini kita ketemu dengan jalur kereta api yang datang dari arah Slawi dan Purwokerto teman-teman. Ini jalur kereta yang biasa dilalui oleh kereta BBM, Kamandaka dan juga Joglo Semarkerto. Nah, kalau kita sudah menemui kereta atau rel ini, kita akan tiba sesaat lagi di stasiun Tegal. Nah, sudah ada pengumumannya tuh. Sudah akan tiba di stasiun Tegal. Jadi kita kalau dari arah barat mau masuk ke Tegal itu berasa kayak lewat di triple track ya. Karena double track dari arah Cirebon ditambah satu track dari arah Slawi dan Purwokerto. Kayak gitu. Yuk kita persiapan tiba di stasiun Tegal sesaat lagi. Jam 10:45 kita tiba di stasiun Tegal, lambat 4 menit dari jadwal dan normalnya. Kalau berhenti di stasiun Tegal, Argo Muria akan berhenti selama 2 menit aja teman-teman untuk naik turun penumpangnya. Nggak lama-lama berhenti di sini. Nah, ini dia stasiun Tegal, stasiun yang letaknya paling barat di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Ini dia perbedaannya dari kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Walaupun armadanya sudah sama-sama menggunakan eksekutif New Generation, tapi perjalanannya masih berbeda. Setelah Cirebon, kita masih akan berhenti di Tegal dan Pekalongan apabila naik kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro, sedangkan Argo Bromo Anggrek bablas dari Cirebon langsung ke Semarang. Dan melihat perjalanan dari ini juga, harga tiketnya berbeda jauh banget. Selisih 250 dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir menuju ke Semarang. Dan perjalanannya juga jauh lebih cepat dari kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro apabila kalian naik Argo Bromo Anggrek. Dari Jakarta menuju ke Semarang hanya butuh 4 jam 45 menit. Kita udah berangkat lagi dari stasiun Tegal, sekarang jam 10:47. Lambat 4 menit juga berangkatnya dari jadwal yang seharusnya. Sekarang jam 11:24 kita tiba di stasiun Pekalongan. Ini lambat 3-4 menit sih, dan normalnya berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang teman-teman. Ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum kereta Argo Murianya tiba di stasiun Semarang Tawang. Jadi setelah ini nggak berhenti Weleri atau dimanapun ya, langsung ke Semarang. Ya akhirnya ada gantinya ya setelah Argo Bromo Anggrek bablas di sini. Sekarang Muria dan Sindoro merupakan kereta kelas Argo yang menggunakan armada New Generation yang masih berhenti normal di stasiun Pekalongan.
kita sudah meninggalkan stasiun Pekalongan dan setelah ini kita akan menuju ke pemandangan sweet spot di jalur Pantura ini, yakni jalur yang melewati pinggir pantai utara Pulau Jawa. Jujur aja sih, dari Jakarta sampai ke Pekalongan ini pemandangannya tuh bener-bener monoton banget teman-teman. Kalau nggak ladang sawah kayak gitu aja terus. Ya gimana ya, jalur Pantura itu rata-rata dataran rendah semua dan nggak ada dataran tinggi, jadi pemandangan di sekitar perjalanannya nggak ada variasinya sama sekali. Baru nanti setelah lepas Pekalongan dan patokannya itu kalau nggak salah bangunan PLTU. Nah kalau kita sudah melihat PLTU Batang, artinya kita sudah mendekati area sweet spot pemandangan yang indah di jalur ini. Kereta api Argo Muria sekarang sudah semakin dekat dengan tujuan akhirnya di stasiun Semarang Tawang. Jadi saya akan tarik kesimpulan aja untuk perjalanan naik kereta api Argo Muria New Generation kali ini. Akhirnya setelah beberapa lama kereta api Argo Muria menggunakan rangkaian yang berganti-ganti tiap masanya, sekarang dapat juga untuk rangkaian yang bisa dibilang ternyaman dan terbaik saat ini, yaitu Executive New Generation. Kalau kita runut sejarahnya, memang Argo Muria dari dulu tuh sering banget bergonta-ganti ya, dari yang awalnya menggunakan stainless steel generasi pertama juga pernah, lalu rangkaian gendut, lalu ganti lagi sekarang ke new image, dan sekarang alhamdulillah dapat juga. Udah nggak bisa dijuluki Argo Gemlodakan lagi sekarang ya. Jadi udah makin enak naik Argo Muria. Dan untuk Argo Muria ini perjalanannya dari Jakarta menuju ke Semarang terdapat 2 kali perjalanan, pagi dan malam hari. Sedangkan apabila dari Semarangnya hanya tersedia sore hari. Apabila teman-teman ingin kebalikannya, ada pasangan dari kereta api Argo Muria ini, yaitu kereta api Argo Sindoro, yang mana dia memiliki perjalanan kebalikannya, pagi dan malam dari Semarang dan sore harinya juga dari Jakarta. Sama-sama menggunakan armada yang persis seperti Argo Muria saat ini. Dan untuk harga tiketnya, Argo Muria ini dibanderol di harga 410, tapi apabila weekend itu biasanya lebih mahal, sekitar 450, atau mungkin mahal-mahalnya mepet di angka 500, mungkin 500 kurang ya, sekitar 480-an. Menurut saya sih ini udah cukup oke untuk harga tiket sedemikian rupa, karena kita sudah mendapat armada yang hampir sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan saya baru aja cek di aplikasi Akses Baik AI, di mana untuk harga 400 ribuan ini adalah yang paling worth it di antara kereta-kereta yang lainnya teman-teman. Apabila kita lihat di harga tiket Argo Merbabu dan Gunung Jati, eksekutifnya masih menggunakan new image, lalu Sembrani 500 ribuan eksekutifnya masih eksekutif stainless steel generasi pertama, lalu Argo Bromo Anggrek lebih mahal 250 dari ini walaupun sama-sama new generation dan lebih cepat. Lalu yang lainnya juga armadanya masih di bawah ini teman-teman, dengan harga yang udah di atas 400 lebih. Jadi menurut saya ini pilihan yang paling oke untuk kalian apabila ingin menikmati eksekutif new generation dari Jakarta menuju ke Semarang. Di Argo Muria maupun Argo Sindoro sama saja teman-teman, karena dua pasangan ini memang saling melengkapi ya untuk rute Gambir Semarang Tawang. Jadi selamat saya ucapkan untuk warga Semarang. Saat ini kalian tidak perlu bayar mahal lagi untuk menikmati eksekutif stainless steel di Argo Bromo Anggrek. Sudah ada Argo Muria dan Argo Sindoro yang bisa kalian nikmati.
kurang lebih segitu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan di perjalanan kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Saat ini keretanya sudah melintas langsung di stasiun Wuleri dan saya akan persiapan untuk mengemas barang-barang saya karena sesaat lagi kereta api Argo Muria akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan alhamdulillah pukul 12:27, lambat 2 menit dari jadwal yang seharusnya, kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Jalur 1 dong. Gokil. Argo bro, New Gen. Argo New Gen dong. Iya, harus lebih dimanjakan penumpangnya ya. Oh ya, sekalian Pak, saya mau tanya kesan-kesan naik kereta Argo Muria ini. Naik kereta api Argo Muria. Jadi yang semula perjalanan kereta Argo Muria Argo Sindoro menggunakan armada New Image atau biasa saya sebut sebagai gerobak balap. Kenapa gerobak balap? Karena keretanya ngebut. Terus kereta New Image itu terkadang ada image yang kurang baik dari segi guncangan, terus kebisingan, gemblodak parah. Sekarang dapat kereta New Generation yang emang kereta ini dari segi spek udah jauh di atas kereta New Image atau rangkaian sebelumnya. Sehingga teman-teman juga apabila mau dari Jakarta ke Semarang, semula kalau mau naik New Gen harus bayar 650.000 lebih, sekarang udah bisa naik Argo Muria ataupun juga Argo Sindoro. Option yang paling menarik nih sekarang. Iya, mantap ya. Akhirnya Semarangan pertama kali mungkin ya depo atau kereta asli Semarang dapat New Gen ya. Iya. Iya, ini Muria dan Sindoro. Kalian bisa pilih kedua kereta itu. Daop 4, jangan berkecil hati, kalian sudah punya armada New Generation sendiri. Tenang. Di Daop lain ada yang belum punya juga, macam Daop 2, Daop 9. Itu kan Daop 3 juga belum dapat. Iya. Jadi bawa santai aja Pak ya. Ya. Tapi kan sekarang udah jenis reguler. Mantap ya. Tinggal tunggu waktu aja sebenarnya sih ya. Harus bersabar intinya. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Sampai jumpa di lain trip. Ya, kita sekarang mau keluar dulu sebelum diusir. Takutnya keretanya mau langsir ya. Iya, ini dia. Ntar kita bawa ke jalur langsir, jalur cuci. Gak apa-apa sih, ikut aja dulu. Yolah, langsung aja turun. Alhamdulillah, perjalanannya sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Terima kasih untuk kereta api Argo Muria, sekarang sudah sebagus ini, sudah se-glowing up ini. Jadi kalian bisa enjoy naik kereta asli Semarang ini. Alhamdulillah, perjalanan saya sudah tiba dari Jakarta menuju ke Semarang dengan naik kereta api Argo Muria New Generation. Opsi yang sangat menarik untuk perjalanan dari Gambir menuju ke Semarang dengan harga yang masih sangat terjangkau. Dan keretanya juga sangat nyaman. Guncangannya minim, kekedapan suaranya juga kedap banget. Udah spek yang paling tinggi saat ini untuk perkereta apian di Indonesia. Sekarang keretanya lagi langsir untuk masuk ke jalur cuci. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta sampai tiba di Semarang ini naik kereta api Argo Muria New Generation. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin naik kereta Argo asli Semarangan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Semarang di stasiun Tawang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.